Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi tentang soal P3K 2024 untuk semua formasi. Sini kita akan bahas untuk tes wawancara yang akan muncul di soal. Jadi tes wawancara itu nanti akan mencapai atau akan meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi di sini adalah 5 aspek yang akan keluar, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ini mohon nanti teman-teman simak benar-benar bagaimana cara kita akan menjawab soal-soal tes wawancara yang akan muncul. Jadi materi wawancara itu di sini adalah menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas ya. Jadi yang dinilai itu integritas dan moralitas yang meliputi aspek yang 5 tadi, kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi kuncinya integritas dan moralitas dari 5 aspek yang ini. Baik, kita lanjut saja ke soal pembahasannya. Kita akan bahas satu persatu atau setiap aspeknya. Di sini saya akan berikan contoh soalnya atau kita prediksikan soal sesuai dengan aspek. Soal yang pertama di sini kita akan bahas aspek kejujuran. Seorang kolega meminta Anda untuk menandatangani dokumen penting atas nama Anda. Tetapi Anda mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apa langkah Anda? Nah, langkah Anda apa? Di sini kalau kita lihat ada dokumen penting yang akan Anda tanda tangani, tetapi Anda mengetahui bahwa dokumen tersebut tidak sesuai. Ini ada tidak sesuai dengan prosedur ya yang berlaku. Apa langkah Anda? Jadi seperti yang tadi, fokus di integritas dan moralitas. Di sini tentang aspek kejujuran. Kita baca pilihannya. Yang A, menandatangani dokumen tersebut dengan menjaga hubungan baik dengan kolega. Ya, ini jelas salah ya. Sudah jelas salah ini. Yang B, menolak dengan tegas dan melaporkan tindakan tersebut kepada atasan untuk menjaga integritas. Nah, ini jawabannya benar ini ya. Menolak dengan tegas. Ya, kalau kita berintegritas dan bermoralitas tinggi ya jelas kalau memang tidak sesuai kita tolak. Maka ini jawabannya yang paling tepat itu B ya. Coba kita cari juga baca yang C. Menyarankan kolega tersebut untuk memperbaiki dokumen sesuai prosedur sebelum Anda menandatangani. Ini hanya menyarankan saja ya, kolega. Berarti ini baik, cuman kurang pas, kurang tegas kita. Berarti ini salah. Ini mungkin poinnya di bawah yang B ya. Yang D mengabaikan permintaan. Nah, ini mengabaikan udah jelas salah. Kita mengabaikan tidak punya tindakan integritas seperti itu. Kita tidak punya integritas. Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Jawaban yang nilainya paling tinggi. Untuk soal kedua ini masih aspek kejujuran. Untuk aspek kejujuran yang kedua, Anda diberi tugas, Anda ditugaskan menyusun laporan keuangan bulanan. Tetapi Anda menemukan bahwa terdapat kesalahan besar di laporan bulan sebelumnya yang tidak dilaporkan. Oke, di sini ada kesalahan besar. Oke, kita udah dapat kuncinya. Kesalahan ini berpotensi merugikan citra tim. Ini merugikan citra tim Anda. Apa yang Anda lakukan? Nah, sebagai seorang yang berintegritas atau bermoralitas, apa yang akan kita lakukan? A. Mengoreksi laporan sebelumnya dan melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan meskipun akan mempengaruhi reputasi tim. Nah, ini bagus ya. Yang A bagus, kita cari yang lain. B. Membuat laporan baru tanpa menyoroti kesalahan sebelumnya agar tidak memperburuk situasi. Ya, ini salah ya. Ini tanpa menyoroti, berarti ini salah. Nah, jelas salah. Yang C, mengabaikan kesalahan sebelumnya. Ini mengabaikan lagi. Kata-kata mengabaikan tidak jadi pilihan ya. Berarti itu pilihan yang paling bawah nilainya. Yang D,
mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengan tim untuk memutuskan tindakan terbaik. Oke, ini bagus ya, mendiskusikan. Tapi yang membuat nilainya agak kurang tinggi ini secara pribadi ya, sedangkan kita itu punya atasan ya. Berarti ini benar ya, tapi nilainya agak kurang tinggi. Berarti yang lebih tinggi nilainya adalah yang A, teman-teman, di sini. Kita koreksi laporan sebelumnya dan melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan. Di sini ada kata atasan. Meskipun akan mempengaruhi reputasi tim ya. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang A, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Ini tentang aspek komitmen, yaitu aspek kedua. Anda sedang dalam proses menyelesaikan laporan yang sangat penting dengan tenggat waktu esok hari. Nah, oke. Tenggat waktu esok hari. Sangat penting ya. Pada saat yang sama, atasan meminta Anda menghadiri rapat mendadak yang juga memerlukan persiapan khusus. Rapatnya mendadak ini dan perlu persiapan khusus. Kata kunci ya, masalah reputasi dengan secara perbandingan, maka kita pasti akan menyelesaikan laporan ya. Sedangkan ini masalah reputasi. Nah, yang A pilihannya, apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan Anda lakukan? A. Menghadiri rapat dan menyampaikan laporan dalam bentuk sementara sambil meminta waktu tambahan untuk penyelesaiannya. Ini bukan sikap integritas ya, karena ini tenggat waktunya sudah jelas sampai esok hari ya. Berarti kita harus berintegritas, harus kita berkomitmen. Ini komitmen waktu, harus tepat waktu. Berarti ini salah ya, udah jelas, karena ini komitmen kita harus tepat waktu. Yang B. Fokus menyelesaikan laporan dan minta izin kepada atasan untuk tidak menghadiri rapat. Nah, ini bagus ya. Coba kita cari yang C. Membagi waktu antara menghadiri rapat dan menyelesaikan laporan, meskipun hasil keduanya mungkin kurang maksimal. Nah, ini kurang pas ini. Kita harus mengutamakan yang lebih penting dulu nih. D. Mengabaikan. Mengabaikan lagi nih. Kita tidak perlu panjang baca ya kalau mendengar pilihan mengabaikan. Berarti udah jelas di sini. Jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang B ya, fokus menyelesaikan laporan dan meminta izin kepada atasan untuk tidak menghadiri rapat. Oke. Mungkin atasan bisa menyuruh nanti anggota yang lain atau karyawan yang lain ya. Karena di sini kita akan menyelesaikan laporan yang sangat penting dengan tenggat waktu esok hari. Ini komitmen kita untuk menyelesaikan sebuah tugas. Oke. Kita lanjut soal keempat. Ini masih aspek komitmen ya. Anda sedang merancang perjalanan bisnis dan memiliki dua pilihan tiket pesawat. Tiket A memiliki harga lebih murah, tetapi jadwal penerbangannya tidak sesuai dengan rencana Anda. Nah, ini tidak sesuai dan membutuhkan waktu lebih lama di bandara. Oke, lama di bandara. Tiket B sedikit lebih mahal. Ini sedikit lebih mahal, namun jadwalnya ini ya sedikit lebih mahal, namun jadwalnya lebih fleksibel. Ini bisa diatur nih, fleksibel, dan penerbangannya lebih cepat. Nah, ini lebih cepat ini penerbangan. Kalau tadi lama di bandara. Yang A. Setelah mempertimbangkan anggaran yang terbatas, Anda memutuskan untuk membeli tiket A. Oh, ini membeli tiket A ya. Beberapa hari kemudian bahwa ada perubahan mendadak dalam jadwal perjalanan Anda yang membuat tiket A tidak lagi sesuai dengan rencana. Namun, jika Anda mengubah tiket menjadi tiket B, Anda harus membayar biaya perubahan yang cukup tinggi. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini udah jelas tiket A berarti tidak terpakai ini ya. Walaupun sudah beli, tiket A-nya tidak terpakai karena tidak sesuai dengan rencana tadi dijelaskan. Maka mau tidak mau harus mengubah menjadi tiket B, walaupun di sini biaya perubahannya cukup tinggi. Apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang yang berkomitmen ya?
Kita baca dulu pilihannya. Tetap menggunakan tiket A meskipun jadwalnya tidak ideal. Nah, jadwalnya kan sudah jelas ini, ada perubahan. Karena Anda merasa telah membuat keputusan yang lebih hemat. Nah, salah ya, ini udah jelas salah ini. Bukan orang yang berkomitmen. B. Membayar biaya perubahan untuk membeli tiket B demi menyesuaikan dengan jadwal baru dan meminimalkan ketidaknyamanan. Oke, ini bagus ya yang B. Kita coba cek yang lain. Yang C. Menghubungi pihak maskapai dan berusaha mencari alternatif atau solusi lain tanpa menambah biaya meskipun kemungkinan besar tidak berhasil. Nah, ini kita apa istilahnya ya? Sudah tahu aturan, lagi kita akan pergi mencari solusi tanpa menambah biaya. Tidak mungkin ini ya terjadi. Berarti ini salah ya yang C. Walaupun agak benar tapi kurang pas ini. Yang D. Mengabaikan, lagi-lagi mengabaikan berarti langsung saja kita coret. Maka jawaban yang paling pas itu ada nilainya lebih tinggi atau paling tinggi adalah yang B. Ya, kita harus membayar biaya perubahan ya untuk membeli tiket B demi menyesuaikan dengan jadwal baru dan meminimalkan ketidaknyamanan. Karena di sini kan udah jelas tadi perjalanan Anda yang membuat tiket A tidak lagi sesuai dengan rencana, maka harus mengubah menjadi tiket B. Ya, konsekuensinya kita harus membayar perubahannya atau biaya perubahan. Itu komitmen. Maka jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang B, teman-teman. Oke, lanjut ke soal kelima. Ini kita masuk ke aspek etika ya. Bagaimana cara kita beretika? Oke, kita lanjut soalnya. Anda bekerja di sebuah lembaga pemerintah yang mengelola anggaran untuk program sosial. Suatu hari, Anda diberitahu oleh rekan kerja bahwa Anda ada peluang untuk memperoleh dana lebih besar dengan cara menyusun laporan yang sedikit diperindah agar tampak lebih menguntungkan dan mendapatkan dukungan lebih banyak. Anda tahu bahwa langkah ini bertentangan dengan kode etik. Nah, ini bertentangan dengan kode etik lembaga dan dapat merugikan masyarakat yang seharusnya menerima dana tersebut. Nah, ini melanggar kode etik ya. Namun dengan menyusun laporan tersebut, Anda bisa membantu tim Anda mendapat bonus besar dan penghargaan. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, tentang etika berarti ya. Yang A, menyusun laporan sesuai fakta meskipun tidak mendapat dukungan besar. Karena menurut Anda itu adalah cara yang etis. Oke. Yang B, menyusun laporan dengan cara yang diusulkan oleh rekan Anda karena ini akan menguntungkan tim dan memberikan Anda penghargaan. Nah, ini kurang pas ya. Yang C, melaporkan rekan Anda kepada atasan dan mencari cara lain untuk mengamankan dana tanpa melanggar etika. Nah, ini bagus juga ya. Kita cari yang D. Memutuskan untuk tidak mengambil tindakan dan menunggu apakah Anda melaporkan masalah itu lebih lanjut. Nah, ini salah ya. Ini salah. Yang B, menyusun laporan dengan cara yang diusulkan oleh rekan Anda karena ini akan menguntungkan. Ya, ini salah ya. Sedangkan ini melanggar etik ini. Yang antara A sama C. Kita coba cek. Menyusun laporan sesuai fakta meskipun tidak mendapat dukungan besar. Karena menurut Anda itu adalah cara yang etis. Oke, bagus ya. Kita coba yang B. Melaporkan rekan Anda kepada atasan dan mencari cara lain untuk mengamankan dana tanpa melanggar etika. Melaporkan ke atasan. Nah, ini tidak perlu kita laporkan ya, karena di sini tadi istilahnya Anda diberitahu rekan kerja bahwa ada peluang. Ini hanya pemberitahuan, jadi kita tidak perlu kita laporkan ya. Berarti jawaban yang paling pas itu yang A ya. Menyusun laporan sesuai fakta saja meskipun tidak mendapat dukungan besar ya, karena menurut Anda itu adalah cara yang etis, beretika berarti ini. Oke, maka jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang A ya teman-teman.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal tentang kepatuhan. Oke. Tentang kepatuhan. Anda bekerja di sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki kebijakan ketat mengenai pelaporan keuangan dan penggunaan anggaran. Selama audit, Anda menemukan bahwa beberapa rekan Anda telah mengalihkan sebagian dana dari anggaran proyek untuk kepentingan pribadi atau penggunaan lain yang tidak sesuai dengan tujuan proyek. Tindakan ini melanggar kebijakan dan peraturan lembaga. Namun Anda menyadari bahwa atasan langsung Anda terlibat dalam persetujuan alokasi anggaran tersebut. Jika Anda melaporkan masalah ini, kemungkinan hubungan Anda dengan atasan akan rusak dan karir Anda akan terancam. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini kepatuhan ya. Ini kita harus patuh kepada atasan atau patuh pada aturan. Yang jelas kita harus patuh kepada aturan ya, bukan kepada atasan. Yang A, melaporkan temuan tersebut ke pihak yang berwenang meskipun ada risiko kerusakan hubungan dengan atasan dan potensi dampak negatif terhadap karir Anda. Oke, ini bagus ya yang A. Yang B, kita baca yang B. Mencoba menyelesaikan masalah ini dengan berbicara langsung kepada atasan dan mencari solusi yang tidak melibatkan pelaporan ke pihak luar. Mencoba menyelesaikan masalah ini dengan berbicara langsung kepada atasan dan mencari solusi yang tidak melibatkan pelaporan ke pihak luar. Nah, ini kurang pas ya. Ini kalau menurut saya kurang pas ini karena tidak melibatkan pelaporan ke pihak luar ini. Yang bikin kurang pas kalau menurut saya di sini ya. Yang C, menyimpan informasi ini untuk diri Anda sendiri. Tidak mungkin ya kita menampung, sedangkan kita ini proyek bukan ya, ini tentang anggaran proyek yang kita audit. Nah, tidak mungkin kita simpan sendiri-sendiri atau informasi ini kita simpan untuk diri sendiri. Yang D, membentuk koalisi dengan rekan-rekan lain yang memiliki temuan serupa, lalu mencari cara untuk melaporkan masalah ini tanpa terlalu banyak risiko bagi karir Anda. Ya, kurang pas ya. Maka jawaban di sini yang paling pas yaitu adalah yang A atau yang paling tinggi nilainya. Kita laporkan temuan tersebut ke pihak yang berwenang meskipun ada risiko kerusakan hubungan dengan atasan dan potensi dampak negatif terhadap karir Anda. Itu tidak jadi masalah ya. Karena di sini adalah tentang integritas dan moralitas kita. Ini tentang kepatuhan, tapi kepatuhan kepada peraturan ya, bukan kepada atasan. Oke. Kalau jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-7, aspek keadilan. Anda adalah seorang anggota tim seleksi penerimaan pegawai baru di sebuah lembaga pemerintah. Selama proses seleksi, Anda menemukan bahwa salah satu kandidat memiliki hubungan dekat dengan pimpinan lembaga dan ia menerima rekomendasi langsung untuk diterima meskipun hasil seleksinya tidak memenuhi kriteria dibandingkan kandidat lain. Anda diminta untuk mempertimbangkan rekomendasi tersebut agar proses berjalan lancar. Di sisi lain, Anda tahu bahwa keputusan ini akan mengabaikan prinsip keadilan bagi kandidat lain yang lebih layak. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, tetap kita pegang integritas dan moralitas tentang aspek keadilan. Harus adil ya. Yang A, mengikuti rekomendasi pimpinan untuk menjaga hubungan baik dan memastikan proses seleksi tetap berjalan tanpa hambatan. Ini salah ya. Kita ngikut rekomendasi padahal itu udah jelas salah ya. B, melaporkan situasi ini kepada komite pengawas seleksi untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan adil dan sesuai aturan. Nah, ini bagus ini yang B.
Yang C, memberikan masukan kepada pimpinan bahwa menerima kandidat yang kurang memenuhi kriteria dapat merusak reputasi lembaga, tetapi tetap menyerahkan keputusan akhir padanya. Nah, yang salahnya di sini ya, menyerahkan keputusan akhir padanya. Berarti ini kurang pas ya, yang C. Yang D, mencoba menyelesaikan masalah ini secara internal dengan mendiskusikannya bersama anggota tim seleksi lainnya tanpa melibatkan pihak eksternal. Ya, ini kurang pas juga ini ya. Berarti ada ketidaktransparan nanti. Berarti ini kurang pas, kurang karena tidak transparan. Maka jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang B, teman-teman ya. Melaporkan ke komite pengawas seleksi dan memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan adil dan sesuai aturan. Karena ini tentang aspek keadilan. Oke, cukup. Itu pembahasan soal tentang tes wawancara dari 5 aspek yang tadi. Semoga bermanfaat dan silakan teman-teman teruslah belajar karena sebentar lagi akan mengikuti tes. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.